kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang interaksi manusia dan komputer dari prinsip usabilitas. Di sini saya Kadek Isdadi Payana NIM 190856110, ada Dika Babanta dengan NIM 19085611001 dan Rafid Jordi 19085611102. Baiklah, langsung saja kita mulai yang pertama, yaitu definisi dari usability. Usability merupakan suatu metode yang digunakan dalam mengamati atau menilai tingkat kemudahan dan banyaknya kesalahan dalam penggunaan suatu sistem atau aplikasi. Usability didefinisikan melalui 5 komponen yang berkualitas, yakni diantaranya yang pertama ada learnability. Learnability menjelaskan tingkat kemudahan bagi pengguna dalam memenuhi tugas-tugas dasar ketika pertama kali pengguna berinteraksi dengan hasil desain atau aplikasi. Yang kedua ada efisiensi yang menjelaskan tingkat kecepatan pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugas setelah pengguna mempelajari hasil desain atau aplikasi. Yang ketiga ada satisfaction, yaitu menjelaskan tingkat kepuasan pengguna dalam menggunakan aplikasi. Yang keempat ada error, menjelaskan jumlah error atau kesalahan yang dilakukan pengguna, tingkat kesulitan terhadap error dan cara memperbaiki error. Yang kelima ada memory ability. Memory ability menjelaskan tingkat kemudahan pengguna dalam menggunakan aplikasi dengan baik setelah beberapa lama tidak menggunakannya. Mengapa sih usability itu penting? Yang pertama, usability memudahkan pengguna. Sebuah program atau aplikasi harus mempunyai usability yang baik. Jika tidak, aplikasi atau program tersebut tidak akan digunakan. Yang kedua, mudah dipelajari. Usability memastikan sistem atau aplikasi mudah untuk dipelajari. Yang ketiga, berjalan sesuai dengan fungsinya. Usability memastikan fungsi aplikasi berjalan sesuai dengan tujuannya. Apabila suatu aplikasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, maka aplikasi tidak akan digunakan. Yang keempat, menarik minat pengguna. Untuk menarik minat pengguna, suatu sistem atau aplikasi harus memiliki usability yang baik. Usabilitas dan utilitas sama-sama penting dan sama-sama menentukan apakah sesuatu aplikasi menjadi berguna. Penting bahwa jika sesuatu mudah digunakan, tapi bukan apa yang pengguna inginkan. Tidak baik jika sistem dapat melakukan apa yang pengguna inginkan, tetapi pengguna tidak dapat membuat hal itu terjadi karena user interface tidak mudah. Kita dapat menggunakan metode penelitian pengguna untuk meningkatkan kegunaan dan untuk mempelajari utilitas dari desain. Kita masuk ke prinsip usability. Ketergunaan yang dimaksudkan pada IMK ini yaitu bahwa sistem yang dibuat tersebut mudah digunakan dan mudah dipelajari. Selanjutnya, dalam berinteraksi dengan komputer, para pengguna pertama kali akan berhadapan dengan perangkat keras komputer. Pengguna harus mengoperasikan alat tersebut. Adapun prinsip usability, yang pertama yaitu humanability, yang kedua ada human capability, yang ketiga ada memory, yang keempat proses, yang kelima observasi, dan yang terakhir yang keenam problem solving. Baiklah, kita masuk yang pertama yaitu humanability. Humanability adalah kualitas kemampuan manusia dalam konsep IMK. Humanability dibagi menjadi dua, yaitu keuntungan. Yang pertama, kapasitas LTM memori tidak terbatas. Yang kedua, durasi LTM tidak terbatas dan kompleks. Yang ketiga, kemampuan memahami sangatlah tinggi. Yang keempat, mekanisme konsentrasi powerful. Yang kelima, pengenalan pola pikir yang powerful. Sedangkan yang satunya lagi kekurangan. Yang pertama yaitu kapasitas STM terbatas, durasi STM terbatas, akses STM tidak dapat diandalkan pada STM, proses cenderung salah, dan proses cenderung lambat.
Yang kedua ada human capability, yaitu faktor manusia yang harus diperhatikan. Karena dari sinilah desain yang lebih baik didapatkan. User perlu mengetahui hal-hal berikut dalam merancang. Yang pertama, penginderaan atau panca indera yang meliputi mata, telinga, dan peraba. Yang kedua, proses informasi. Yang ketiga, sistem motor atau penglihatan atau indera mata yang kita kenal dengan vision. Konsep penglihatan terdiri dari dua tahap. Yang pertama, penerimaan stimulus secara fisik. Yang kedua, pemrosesan serta interpretasi dari stimulus tersebut. Kemampuan penglihatan yang pertama ada sensitivitas. Kita mengenal istilah luminance yang artinya yaitu banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan objek. Semakin besar luminance dari sebuah objek, rincian objek dapat dilihat oleh mata juga akan semakin bertambah. Diameter bola mata akan mengecil sehingga akan meningkatkan kedalaman fokusnya. Hal ini dicontohkan oleh lensa pada kamera ketika aparaturnya diatur. Bertambahnya luminance sebuah objek atau layar tampilan akan menyebabkan mata kita bertambah sensitif terhadap kedipan atau flicker. Yang kedua ada ketajaman. Pada ketajaman, nilai kontras negatif dapat menyebabkan objek sesungguhnya terserap oleh latar belakang, sehingga menjadi tidak tampak. Dengan demikian, objek dapat mempunyai kontras negatif atau positif tergantung dari luminance objek itu terhadap luminance latar belakangnya. Selanjutnya ada pergerakan. Pola visual dari kata direkam lalu didecoding menurut representasi bahasa pemrosesan. Bahasa meliputi analisis sintaks dan semantik terhadap frase dan kalimat. Mata bergerak terhadap teks, lalu regression. Nah, selanjutnya ada warna. Warna dikaitkan dengan hue, intensitas, dan saturation. Hue adalah panjang gelombang spektrum cahaya. Intensitas adalah brightness dari warna. Saturation yaitu jumlah atau kadar putih whiteness dalam warna. Selanjutnya masalah persepsi warna pada corneas, yaitu sel pada selaput retina yang sensitif terhadap warna, dan ganglion yaitu simpul saraf. Selanjutnya ada kemampuan pendengaran. Sistem auditory memiliki kapasitas sangat besar untuk mengumpulkan informasi lingkungan sekitar. Dapat mendengar objek apa saja yang ada di sekitar dan memperkirakan kemana objek tersebut akan berpindah. Selanjutnya ada pemrosesan suara. Suara memiliki karakteristik yaitu pitch, frekuensi suara dari 20 sampai 20.000 Hz, loudness, amplitudo suara dari 30 sampai 100 decibel, tibre yaitu tipe atau jenis suara. Sistem auditory melakukan filtering suara, lalu kita dapat mengabaikan suara background dan berkonsentrasi pada informasi yang penting. Selanjutnya ada kemampuan peraba. Manusia menerima stimuli melalui kulit. Kulit memiliki 3 jenis sensor penerima atau sensory reseptor, yaitu yang pertama ada termoreseptor yang merespon suhu panas atau dingin. Yang ketiga ada reseptor yaitu merespon tekanan yang intens atau rasa sakit. Yang ketiga ada mekanoseptor yang merespon pada tekanan. Contohnya pada keyboard bisa dikaitkan dengan posisi atau bentuk tombol. Juga pengoperasiannya yang memerlukan penekanan. Ada berat atau malah ada yang lebih ringan. Baiklah, lanjut ke prinsip usability yang ketiga yaitu memori. Memori berfungsi untuk menyimpan data atau pengetahuan faktual yang sedang kita proses. Terdapat 4 tipe memori. Yang pertama yaitu perceptual buffer atau memori sensor yang memiliki kapasitas terbatas. Lalu informasi yang masuk melalui indera tidak semua dapat diproses. Yang kedua ada short term memory atau STM. Artinya memori bekerja menyimpan informasi yang dibutuhkan dalam waktu yang singkat. Biasanya kita teringat, lalu kita terlupa kembali dalam beberapa waktu.
STM dapat diakses dengan cepat namun berkurang secara cepat pula. Yang ketiga ada intermediate untuk menyimpan ke LTM. Dan yang keempat long term memory atau LTM itu sendiri, di mana penyimpanan utama untuk informasi faktual, pengetahuan berdasarkan eksperimen atau pengalaman, aturan-aturan prosedur atau tingkah laku dan sebagainya. Terdapat dua jenis pada LTM ini. Yang pertama ada memori episodik, yaitu menyimpan data kejadian atau pengalaman dalam bentuk sedetail menurut waktu. Yang kedua ada memori semantik, yaitu menyimpan record fakta, konsep, keahlian, skill, serta informasi lain dalam diperoleh selama hidup dengan terstruktur. Pemrosesan memori jangka panjang. Aktivitas yang kita melakukan aktivitas tersimpan karena perulangan. Ebbinghaus, yaitu jumlah yang dipelajari berbanding lurus dengan waktu yang mempelajarinya. Proses melupakan informasi. Decay, karena sudah lama berada di LTM sehingga lambat laun akan terlupakan, ditambah dengan interference karena adanya informasi baru yang lama akan terlupakan. Proses memanggil kembali informasi yaitu recall, memanggil kembali secara langsung informasi ditambah rekognisi, lalu presentasi sejumlah pengetahuan atau knowledge yang terkait sebagai petunjuk. Lanjut pada prinsip usability yang keempat, yaitu proses. Pada proses memiliki penyelesaian masalah. Pada penyelesaian masalah, pada proses sebelumnya dilanjutkan dengan penyimpanan di LTM, kemudian diaplikasikan. Pada saat proses penyelesaian masalah, terdapat penalaran atau reasoning. Reasoning adalah proses pengambilan keputusan mengenai sesuatu atau hal baru dengan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Reasoning terdiri dari yang pertama deduktif, yaitu menarik kesimpulan secara logika dari premis yang diberikan. Jika A maka B. Pada deduktif ini sangatlah buruk untuk mengkonfirmasikan validitas dan kebenaran. Contohnya, jika sekarang hari Senin maka aku bekerja. Sekarang adalah hari Senin maka aku akan pergi bekerja. Yang kedua ada induktif, yaitu pada generalisasi dari kasus sebelumnya untuk belajar tentang hal baru, meskipun induksi mungkin tidak dapat diandalkan, namun merupakan proses yang berguna. Induksi mengakibatkan manusia senantiasa belajar mengenai lingkungan. Yang ketiga ada abduktif, yaitu penalaran dari sebuah fakta ke aksi atau kondisi yang mengakibatkan fakta tersebut terjadi. Metode ini digunakan untuk menjelaskan event yang kita amati. Mungkin ini tidak dapat diandalkan, namun manusia seringkali menerangkan suatu hal dengan cara seperti ini dan mempertahankan hingga ada bukti lain yang mendukung penjelasan atau teori alternatif. Yang kelima dari prinsip usability ada observasi, yaitu merupakan pengamatan di mana orang lebih fokus untuk menyelesaikan masalah, tidak untuk belajar menggunakan suatu sistem secara efektif. Orang menggunakan perbandingan jika tidak ada penyelesaian. Orang lebih kepada heuristik daripada algoritmik. Dan yang terakhir pada prinsip usability ada problem solving. Problem solving atau yang biasa kita kenal dengan penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah dalam IMK ini setelah penyimpanan di LTM kemudian dilanjutkan dengan pengaplikasiannya. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Dewanta dengan NIM 101. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penentu keberhasilan sistem. Di sini ada 3 faktor penentu keberhasilan sistem, yaitu usable, useful, and used. Di mana ini adalah saling berkaitan. Yang pertama, dapat digunakan atau usable. Sistem yang mudah dioperasikan. Jika sudah dapat digunakan, berarti harus dalam berguna. Yang dimaksud berguna itu sistem yang berfungsi seperti yang diinginkan oleh penggunanya. Lalu yang ketiga ada used atau digunakan. Jika yang pertama dapat digunakan sudah, lalu sudah berguna, tapi tidak ada penggunanya atau tidak digunakan,
itu tidak mencerminkan suatu sistem yang berhasil. Dimana di sini dimaksud dengan sistem yang memotivasi penggunanya untuk menggunakannya, menarik dan menyenangkan dan lain-lain. Selanjutnya ada komponen daya guna. Dalam komponen daya guna ada kemampuan untuk dipelajari atau learn ability, merujuk pada kualitas sistem apakah mudah untuk dipelajari dan digunakan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pengguna tidak suka menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari secara sistem bekerja. Selanjutnya efisiensi, menunjuk pada cara yang dapat dilakukan sistem untuk mendukung pengguna dalam melakukan pekerjaannya. Contohnya, ada mesin penjawab otomatis dengan sistem surat suara. Selanjutnya, mudah diingat, menunjuk pada kemampuan agar mudah diingat lagi alurnya setelah tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya ada kesalahan dan keamanan. Kesalahan dan keamanan melibatkan perlindungan pada pengguna terhadap kondisi dan situasi yang tidak diinginkan dan berbahaya. Sistem sebaiknya mempunyai berbagai fasilitas pertolongan untuk pengguna dalam sembarang situasi untuk menghindari mereka dari melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Selanjutnya ada kepuasan. Kepuasan merujuk pada suatu keadaan di mana pengguna merasa puas setelah menggunakan sistem tersebut karena kemudahan yang dimiliki oleh sistemnya. Dengan kata lain, semakin pengguna menyukai suatu sistem, secara implisit mereka puas dengan sistem yang dimaksud. Lalu ada membuat sistem berangan-angan, antara lainnya kita menunjukkan dari kesalahan yang serius tidak meletakkan bahwa Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menguji daya guna. Menguji daya guna itu adalah proses untuk menguji karakteristik interaksi manusia dari manusia ke komputer dari sebuah sistem dan juga tujuan dari untuk daya guna adalah untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan antar muka sehingga perancang dapat memperbaikinya dengan cepat, dapat dilakukan secara informal maupun menyeluruh, dari yang berbiaya sangat murah sampai biaya sangat mahal. Dari segi biayanya, biayanya tuh bisa menyewa user untuk mini interaksi atau misalnya menyewa orang yang sudah mengerti dengan sistem, dia sistem analis, itu biaya mahal. Dilakukan secara informal itu dalam sebuah rapat misalnya maupun menyeluruh, misalnya kayak user itu coba-coba suruh sampai detail-detailnya itu. Menurut Levy and Cornell tahun 1997, 3 jenis uji kegunaan, yakni 1. Uji eksploratory, bertujuan untuk menguji sebuah sistem dan mencari titik-titik di mana pengguna mengalami kesalahan ataupun uji kerjanya melambat. Pengujian ini dilakukan tanpa melihat di mana persoalan-persoalan terjadi atau bentuknya. Tujuan akhir dari uji eksploratory adalah daftar persoalan yang perlu ditinjau lebih lanjut. Contohnya misalnya kayak bisa nih dikasih satu program dari sistem, bisa disuruh coba misalnya dalam login, dia login mengalami kebingungan, tidak ada hal atau ininya tuh, dokumentasinya tuh kita perbaiki juga lebih simpel agar penggunaannya lebih mudah. Misalnya ada kesalahan, kalau user dicoba ini ada kesalahan ini, padahal saya maksudnya kalau misalnya saya membuat profil Krishna, maksudnya membuat di Kavata gitu, itu ada kesalahan dan uji kerjanya melambat, misalnya dalam proses loading itu lambat, lalu mungkin ada efisiensi sistem. Yang kedua yaitu thresholding testing, digunakan untuk mengukur kerja sistem terhadap
sejumlah sasaran yang ditentukan terlebih dahulu. Uji ini merupakan uji lolos di gagal. Misalnya kayak kita inginnya tuh sistemnya tuh efisien, ternyata di lapangan dia sangat lambat dan gagal, mungkin kurang efisien dalam segi kerja. Terus uji perbandingan untuk mengukur karakteristik penggunaan dari dua rancangan untuk menentukan rancangan lebih cocok. Misalnya kita buat dua rancangan, ini satu simpel, ini sedikit buat tapi kinerjanya sama-sama bagus. Yang mana user lebih suka, misalnya lebih suka ke simpel itu lebih efisien dan lebih bersih kan. Menurut Herbert dan Ulan, menguji daya guna itu yaitu adalah uji formatif, memberikan uji timbal balik ke perancang sistem terhadap rancangannya. Ini kan kita lebih modern ya kita pakai sekarang, yaitu kita terapkan di internet. Habis itu ada kolom umpan balik untuk sistem, misalnya untuk perancang sistem misalnya itu kayak gini, di suatu website saya lihat ya ada kayak misalnya mengalami error, di bawah ada di misalnya kayak di Windows kan udah banyak tuh ada tempat uji umpan balik. Nah itu ada uji sumatif, memberikan penilaian produk jadi untuk mengukur peningkatan yang telah dilakukan terhadap produk sebelumnya atau untuk membandingkannya dengan produk sejenis dan perusahaan lain. Produk jadi misalnya buat produk jadi dua seperti Grab and gitu, produk jadi mengukur Grab dan Gojek dari jenis dan itu merupakan perbedaan perusahaan lain. Kita berikan uji bagus ya, misalnya dari Grab yang ingin menggunakan tadi dibandingkan cek apakah ini bisa ini ya kayak lebih upgrade version ya. Misalnya kayak sistem ini versi 2020 dia cepet dan tampilannya simpel. Versi 20 ini 21 versinya sudah upgrade, ada fitur-fitur baru. Di fitur-fitur barunya itu dia lebih fiturnya itu lebih banyak digunakan oleh masyarakat tetapi lambat. Nah gitu kita uji, saya ternyata user itu maunya yang cepat tapi fiturnya nggak apa-apa. Oke, tapi ada beberapa yang lebihnya fiturnya ada, kita buat lebih uji, kita buat ya lebih untuk fitur yang baru dan lebih efisien. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dengan daya guna heuristik. Daya guna heuristik mencakup 3 hal, yaitu sistem yang memiliki daya guna tinggi dapat mengurangi biaya pelatihan, support konsumer diberikan support lebih baik dan meningkatkan kepuasan pengguna. Misalnya menggunakan mengakses tuh keren nih, bagus, puas. Yaitu kedua yaitu teknologi pemilihan kartu. Karena bagaimana kartu dipilih sistem ini, misalnya ada beberapa fitur yang menarik, cek ternyata yang fix sedikit tidak lagi tempat misalnya bisa dihilangkan. Evaluasi heuristik seperti di samping, yaitu mengeksplorasi sistem, cek sistem itu sampai benar-benar itu sudah bagus atau tidak, evaluasi masalah penggunaan. Misalnya kita menggunakan Google Maps, ini ada jalan itu shortcut, ternyata shortcut itu jalan itu nggak ada, masalah dalam penggunaannya, kita perbaiki. Itu mengkalkulasi setiap pelanggaran atas suatu lebih prinsip penggunaan. Misalnya kita dalam suatu Google Maps nih, kita menggunakan mobil, dia kan penggunaan dari Google Maps itu kan mencapai jarak yang terdekat.
mobil, ternyata ada jalan itu yang terlalu kecil sehingga mobil itu nggak bisa lewat. Oh, dia melanggar, tidak efisien. Nah, daya guna heuristik. Daya guna heuristik merupakan prinsip atau panduan untuk merekayasa bentuk interface. Di antaranya adalah dialog yang sederhana dan alami. Misalnya teks itu simpel, misalnya email itu kan simpel, harus username itu simpel, habis itu kata-kata itu berbicara dengan bahasa user ya, seperti misalnya sistem nih, tidak mungkin kita menampilkan sistem itu bahasa itu programmer, kan bisa menggunakan user misalnya usernya bahasa Indonesia dan buat bahasa Inggris. Ketiga, mengurangi beban ingatan user. Di sini misalnya seperti Google Classroom, kan pertama disuruh menjemput tugas. Kalau tugas sudah dijemput dan terlihat di kolom tugas bahwa tugas sudah dijemput, ini tugas selesai. Tinggal user tidak perlu misalnya untuk di login dia lagi masuk, ternyata saya sudah membuat tugas atau tidak ya, dicek lagi mesti sana, ternyata sudah ada di kolom, itu lebih minimalisir. Yang keempat yaitu konsisten. Program harus konsisten, misalnya tampilannya simpel, sistem terus simpel, misalnya tampilannya dua konsisten. Habis itu sistem timbal balik, sistem feedback. Ada misalnya dalam satu sistem nih harus ada error kode, misalnya error tuh kembali dia ke pengembang kok klik ini error, ada sistem baliknya. Nah, itu yang keenam yaitu jalan keluar yang jelas. Di contohnya itu dalam aplikasi keluar udah, terus ada pathway-nya, contoh sistem yang jalan keluarnya yang tidak jelas, yang atau yang adalah game. Itu sistem itu misalnya kembali itu nggak ada, dia exit nggak bisa, harus quit dan di force quit tidak baik. Jalan pintas atau shortcut. Nah, di sini kalau shortcut di iMissue ya, seperti di iMissue atau program-program lain itu misalnya terdapat quiz, ada langsung tinggal klik langsung masuk ke quiz, tidak perlu lagi mencari materi di sini, kelasnya di sini, baru masuk ke quiz gitu. Dan kelapa pesan-pesan syarah yang baik. Nah, kembali ke 5 yang misalnya error kode. Error kodenya ada misalnya AX0007. Kita bisa cari di sistem balik kenapa ada error AX007. Oh, AX007 errornya seperti ini, tulisnya seperti ini, itu kelihatan dari pengelola gitu. Dan 9, mencegah kesalahan. Dalam satu program itu harus minimal sekali atau tidak ada kesalahan. Jika ada kesalahan itu mengalami error itu, program tidak selalu menarik ya untuk orang. Yang 10 yaitu bantuan dan dokumentasi. Misalnya loginnya itu untuk user yang baru, bingung nih, ada dokumentasinya tuh, misalnya langkah-langkah itu kalau login di sini, habis masukin ini, masukin itu, kita masuk. Dan juga ada bantuan misalnya cara login itu masuk ke dokumentasi. Karena cara login sekian dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Dari materi juga mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Yuk.